Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Bucari Tamam. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Bucari Tamam adalah seorang aktivis muslim pengajar dan ulama terkemuka di Indonesia. Sepanjang hayatnya Bucari Tamam memainkan peran strategis dalam pengembangan dakwah Islam di Indonesia melalui berbagai lembaga dan organisasi. Bucari Tamam ikut mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia bersama Muhammad Natsir dan sejumlah tokoh Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Dalam lembaga tersebut Bucari Tamam dipercaya memegang posisi penting sebagai Sekretaris Jenderal. Selain itu Bucari Tamam juga merupakan salah satu pendiri Yayasan Al-Ghuraba yang menaungi Institut Agama Islam Al-Ghuraba di Jakarta dan Bucari Tamam menjabat sebagai rektor di institusi pendidikan tinggi Islam tersebut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bucari Tamam adalah seorang tokoh Muslim Indonesia yang lahir pada tanggal 4 Juli tahun 1922. Semasa hidupnya Bucari Tamam dikenal sebagai figur ulama yang aktif dalam kegiatan dakwah pendidikan Islam dan pergerakan Islam modern di Indonesia. Bucari Tamam juga dikenal dekat dengan tokoh besar Islam Indonesia seperti Muhammad Natsir dan perannya sangat dihargai dalam struktur organisasi keislaman dan dunia pendidikan tinggi Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bucari Tamam dilahirkan pada tanggal 4 Juli tahun 1922 dan wafat pada tanggal 31 Desember tahun 1994. Periode aktivitas dakwah dan kontribusi intelektual Bucari Tamam sangat terasa terutama pada era pasca kemerdekaan Republik Indonesia hingga menjelang akhir abad ke-20. Masa aktif Bucari Tamam dalam organisasi seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan Yayasan Al-Ghuraba berlangsung selama puluhan tahun khususnya di paruh kedua abad ke-20. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sebagian besar kiprah Bucari Tamam dalam dunia dakwah dan pendidikan Islam berlangsung di Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Jakarta menjadi pusat aktivitas Bucari Tamam baik dalam mendirikan dan mengelola Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia maupun memimpin Institut Agama Islam Al-Ghuraba sebagai rektor. Dari Jakarta pula gagasan-gagasan dakwah dan penguatan pendidikan Islam yang digagas Bucari Tamam menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bucari Tamam dianggap sebagai figur penting karena kontribusinya yang konsisten dalam mengembangkan dakwah Islam yang moderat, intelektual dan terstruktur melalui lembaga-lembaga resmi. Keaktifannya sebagai salah satu pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia menunjukkan kepedulian dan komitmennya terhadap kebutuhan akan lembaga dakwah nasional yang profesional. Sebagai rektor dan pendiri institusi pendidikan tinggi Islam, Bucari Tamam juga berperan besar dalam mencetak generasi intelektual muslim yang berlandaskan nilai-nilai keislaman yang kuat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kontribusi Bucari Tamam dalam membentuk wajah dakwah dan pendidikan Islam di Indonesia sangat besar. Melalui Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Bucari Tamam ikut meletakkan dasar-dasar organisasi dakwah yang profesional, terstruktur dan berbasis pada ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Kepemimpinan Bucari Tamam sebagai rektor di Institut Agama Islam Al-Ghuraba juga memperlihatkan dedikasinya terhadap pengembangan sumber daya manusia Muslim Indonesia yang unggul secara keilmuan dan keimanan. Warisan intelektual dan kelembagaan yang ditinggalkan Bucari Tamam masih terus dirasakan pengaruhnya hingga kini. Bucari Tamam lahir pada tanggal 4 Juli tahun 1922 dan wafat pada tanggal 31 Desember tahun 1994. Bucari Tamam merupakan salah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam Indonesia modern yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk perjuangan dakwah pendidikan dan pembangunan umat Islam melalui jalan kelembagaan.
Sebagai seorang ulama dan aktivis, Buchari Tamam dikenal memiliki keteguhan prinsip keilmuan yang mendalam serta kemampuan organisasi yang luar biasa dalam mengelola lembaga dakwah dan pendidikan Islam di tengah dinamika politik nasional dan perkembangan sosial keagamaan umat Islam Indonesia. Peran Buchari Tamam dalam pendirian Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia mencerminkan semangat konsolidasi kekuatan dakwah pasca pembubaran Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Buchari Tamam bersama Muhammad Natsir dan tokoh-tokoh Islam lainnya menyadari pentingnya membangun sebuah wadah dakwah yang berfungsi sebagai saluran pembinaan umat serta penguatan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Sebagai Sekretaris Jenderal, Buchari Tamam tidak hanya menjalankan fungsi administratif tetapi juga berperan dalam penyusunan strategi dakwah nasional, pengkaderan dai dan pengembangan jaringan dakwah hingga ke pelosok negeri. Kepemimpinan beliau dalam organisasi ini juga menjadi teladan dalam menjaga kesinambungan perjuangan dakwah Islam yang berlandaskan prinsip kemoderatan, keikhlasan dan keilmuan. Dari sisi pendidikan, Buchari Tamam menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap pengembangan sumber daya manusia Muslim melalui jalur pendidikan tinggi Islam. Bersama para sahabat seperjuangan, Buchari Tamam mendirikan Yayasan Al-Ghuraba yang kemudian mengelola Institut Agama Islam Al-Ghuraba di Jakarta. Sebagai rektor institusi ini, Buchari Tamam mendorong pembentukan kurikulum yang integratif antara ilmu agama dan ilmu umum serta menekankan pentingnya etika keilmuan dan tanggung jawab sosial dalam proses pendidikan. Buchari Tamam dikenal sebagai pendidik yang sederhana namun tegas, seorang akademisi yang tidak hanya menyampaikan ilmu tetapi juga membentuk karakter mahasiswa sebagai generasi pelanjut misi dakwah Islam. Dalam konteks sosial, Buchari Tamam dipandang sebagai figur panutan yang merangkul semua kalangan tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi maupun afiliasi politik. Buchari Tamam percaya bahwa dakwah yang efektif harus berangkat dari pemahaman terhadap realitas sosial umat. Melalui pendekatan yang persuasif dan empatik, Buchari Tamam berhasil menjembatani komunikasi antara kelompok-kelompok Islam dengan masyarakat luas serta mendorong gerakan dakwah yang responsif terhadap kebutuhan zaman. Dari sudut pandang sejarah politik, peran Buchari Tamam merupakan kelanjutan dari perjuangan kelompok Islam pasca kemerdekaan yang memilih jalur non-partai dan membangun kekuatan masyarakat sipil melalui organisasi sosial keagamaan. Kontribusi Buchari Tamam menunjukkan bahwa kekuatan politik umat Islam tidak semata berada di arena formal kenegaraan tetapi juga dalam pengaruh sosial budaya melalui lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Konsistensi Buchari Tamam dalam memperjuangkan Islam melalui jalur institusional menunjukkan kedewasaan politik serta kesetiaan pada prinsip-prinsip perjuangan Islam yang konstitusional, damai dan berorientasi pada perbaikan umat secara menyeluruh. Dari sisi spiritualitas, Buchari Tamam menampilkan keteladanan dalam kehidupan pribadi sebagai seorang muslim yang bersahaja, disiplin dalam ibadah dan teguh dalam prinsip. Buchari Tamam dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, menjauhi popularitas dan selalu mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Keteguhan akhlak beliau menjadi sumber inspirasi bagi banyak kalangan, baik sesama ulama, aktivis, mahasiswa maupun masyarakat umum yang menyaksikan langsung kehidupan dan perjuangannya. Warisan Buchari Tamam hingga saat ini masih dirasakan pengaruhnya dalam bentuk lembaga-lembaga dakwah dan pendidikan yang beliau rintis serta nilai-nilai perjuangan yang terus menjadi teladan bagi generasi penerus. Pemikiran dan tindakan Buchari Tamam menjadi bagian penting dari mozaik sejarah perkembangan Islam di Indonesia yang tidak hanya ditandai oleh retorika tetapi oleh kerja nyata, ketekunan dan kesabaran dalam membangun fondasi peradaban Islam secara berkelanjutan dan menyeluruh. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak.
Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.